Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah. Qala Allah ta'ala fi kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal gharimina 'anil nas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qulu qawlan ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida wa yusir lakum a'malakum wa yunubakum wa yaghfir lakum wa may ya'tillaha faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, ittaqullah usikum binafsi bittaqullah faqad faza muttaqun. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melakukan salat Jumat berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi uswatun hasanah. Pernah sewaktu-waktu Rasulullah pergi ceramah, pergi salah satu kampung melakukan dakwah. Di kampung itu banyak orang kafir. Orang kafir waktu itu menyewa anak kecil untuk melempari Rasulullah ketika hendak berdakwah. Rasulullah waktu itu pakaian Rasulullah waktu itu bercucuran darah karena sudah dilempari. Turunlah malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, saya datang untuk membalas orang kafir ini yang melemparimu. Saya membawa malaikat penjaga bukit. Engkau perintahkan saja untuk mengangkat bukit ini untuk melempari mereka." Mendengar itu Rasulullah menjawab, "Tidak usah ya Jibril, suruh saja pulang malaikat itu." Jibril bilang, "Bapaknya dan anaknya ini sudah membeku dari Islam. Artinya sudah membeku, dia tidak akan masuk Islam lagi." Rasulullah menjawab, "Kalau dia tidak masuk Islam, tapi keturunannya yang saya harapkan. Jadi kalau engkau membunuh bapaknya, maka putuslah keturunan. Jadi tidak apa-apa ya Jibril, saya maafkan." Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Jadi begitu mulia akhlak Rasulullah SAW. Jadi halangan apa lagi dalam diri kita untuk tidak mencintai Rasulullah SAW. Ada
seorang sahabat Rasulullah yang ingin sekali melihat Rasulullah SAW, tapi jarak rumah dari Madinah begitu jauh. Waktu itu dia ingin sekali melihat Rasulullah, tapi tidak ada kesempatan. Karena Madiwe tahu dia ada kesempatan untuk naita Rasulullah. Belum sana naita. Jadi malai min bololau nonna kurma, pohon kurma, dia duduk di situ kayak dia seperti orang kecewa karena tidak melihat Rasulullah. Beberapa bulan kemudian Rasulullah dikabarkan meninggal dunia. Papalendai malah naita apa maurusana dia tahu. Jadi Miro dia berdoa, ya Allah, buta-buta mayauri matawe. Apa dan gunana nami ita lau ma anu namir kita ya mati ya datu malau kita. Yang ingin saya lihat sudah tidak bisa lagi saya lihat karena dia sudah tiada, ya Allah. Maka buta-buta mayau. Begitu luar biasanya sahabat ini mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ekspresi cintanya begitu luar biasa. Dia rela buta karena dia tidak bisa melihat Rasulullah lagi. Maksudnya dia tidak ada kesempatan karena Rasulullah sudah wafat waktu itu. Dia tidak ada kesempatan untuk melihat Rasulullah. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, butakanlah mata saya karena saya untuk apa saya melihat kalau yang saya lihat keindahan yang saya lihat ini adalah Rasulullah, hanya memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi karena Rasulullah sudah wafat. Begitu dasarnya ekspresi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah? Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak sebagai rahmat dan membawa cinta bagi di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Jatuh di Kapungo ada satu kampung, kalau dia mau melakukan maulid Nabi, dia rumah nasalokoi, dia orang lamba. Nasalokoi di manunai na pandai-pandai lima. Mau milo tahu, orang-orang bertanya, mengapa kau kandang ayam ini dengan baik, kau kasih makanan dengan baik? Orang itu menjawab, karena saya tidak mau kalau ayam ini keluar memakan yang tidak halal. Karena ini ayam untuk dipersembahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia makan yang haram, kita malu kepada Rasulullah karena ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lain tapi kalau ayam yang lain ya tidak apa-apa itu ya, karena kita mau itu ayam karena kita yang mau makan sendiri. Tapi ini ayam khusus untuk Rasulullah dipersembahkan untuk maulid nanti. Jadi saya tidak mau kalau ayam ini keluar baru makan yang haram dan tidak halal. Ya luar biasa di kampung ini begitu cara dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu cara mereka untuk menyambut maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
cinta mereka, salah satu cara mereka untuk mencintai Rasulullah. Jadi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah ya? Hanya dengan satu, selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mau di mana, mau ke kampung itu, kita harus selalu bersalawat. Karena di muka bumi ini orang yang paling kikir, orang yang pelit di muka bumi ini adalah orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apa yang memberatkan kita untuk tidak bersalawat kepada Rasulullah? Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW harus mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah. Ada suatu kisah juga, dua orang di sama Rasulullah, utusan Yaman dua orang untuk menemui Rasulullah. Sewaktu-waktu di perjalanan, ketika dua orang ini sampai di Madinah, masih kami tu kafir, dia bertemu dengan orang kafir. Dia bertanya, di mana Rasulullah, di mana rumah Rasulullah SAW? Orang kafir ini menjawab, kau terus saja, biar kau bertanya dengan makhluk, dengan hewan, dengan pohon-pohon, dia akan menjawabnya. Kalau kamu tanyakan itu, kalau kamu tanyakan Rasulullah SAW, kamu akan diantar ke Rasulullah. Setelah dia hendak ingin pergi, dia bertanya, apa nama papiari di sana anak panai? Kenapa kamu membuat senjata begitu banyak, anak panah? Untuk apa ini? Apakah ada perang besar? Orang kafir ini menjawab, untuk yang orang kamu tanyakan itu Rasulullah SAW. Ini untuk Rasulullah. Ya, apa nama papiam di sana tendi beribu-ribu, begitu banyak yang kau buat, yang kau bikin ini anak panah dengan senjata. Apakah engkau digaji? Apakah engkau diupah? Saya tidak diupah. Orang kafir itu menjawab, saya tidak diupah, saya tidak digaji. Tapi kenapa kau mau membuat anak panah ini dengan cuma-cuma? Saya membuat anak panah ini karena memang tidak diupah, saya tidak digaji, tapi cukup Rasulullah tersenyum kepada saya, itu sudah menjadi keselamatan buat saya di dunia dan di akhirat. Cuma micawa lau tapak lau Rasulullah melalui mapapia anak panah. Ya, kau ini pengikutnya juga. Saya bukan pengikutnya, saya orang kafir. Tapi saya mau membuatkan senjata dan anak panah ini untuk Rasulullah yang begitu banyak, tapi dengan tersenyum Rasulullah kepada saya, itu sebuah penghargaan bagi saya, itu sebuah keistimewaan, itu sebuah keselamatan untuk saya. Jadi bagaimana? Cukup saudara. Engkau tidak usah bertanya lagi. Lebih baik kau bertemu dengan Rasulullah. Kalau kau sudah bertemu dengan Rasulullah, engkau yang akan bercerita tentang Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mau dibahas, tidak akan habisnya. Ketika dia sudah bertemu dengan Rasulullah, dia terpukau, dia begitu kaget melihat wajah Rasulullah SAW. Dia berlutut. Kan dia anak muda, dia orang anak ini yang satu itu anak muda,
yang masih muda, dan yang satu ini yang berlutut ini, yang terpukau ini, dia sudah tua. Dia bilang kepada temannya, kau pulang duluan saja. Saya mau tetap di sini. Tidak malah pelede Rasulullah. Saya tidak mau meninggalkan Rasulullah ini. Begitu mulianya wajah Rasulullah, begitu bercahayanya. Malam-malam di perek tawe. Tidak malah pelede tawe. Saya tidak mau berpisah dengan Rasulullah ini. Saya mau di sini. Oh, anak muda itu menjawab, kalau Raja Yaman mencarimu, apa yang harus saya jawab? Engkau bilang saja, saya mati, saya dibunuh, saya dimakan serigala. Karena saya tidak mau meninggalkan Rasulullah ini. Tidak bilang pilih dari Rasulullah. Abarakah sana nah mati area, saya akan mati kalau saya meninggalkan Rasulullah ini. Baik. Saya tidak mau dipisahkan. Artinya apa? Kisah ini mengajarkan kita, kalau hati kita yang melihat Rasulullah itu, kalau hati kita melihat Rasulullah SAW, kita akan terpukau, kita akan apa? Kita akan menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang baik, sifat menolong satu sama lain, bukan cuma di dunia, tetapi juga di akhirat. Pernah juga ada seorang Imam Al-Baihaqi, salah satu imam hadis. Waktu itu Imam Al-Baihaqi dan 5 sahabatnya ke Madinah untuk mengaji di Madinah, menuntut ilmu. Waktu itu jarak tahun antara Rasulullah SAW dengan Imam Al-Baihaqi ini jaraknya berabad, mungkin beberapa abad. Saya tidak tahu berapa abad. Imam Al-Baihaqi waktu berada di Madinah, dia kehabisan bekal, capu bekalnya Imam Al-Baihaqi. Sahabatnya bertanya, ya Imam Al-Baihaqi, capu bekalnya habis bekal kita. Tapi masih jauh, kampung kita sangat jauh. Kalau kita mau pulang, memerlukan beberapa bulan untuk naik unta kalau baru sampai di kampung. Waktu itu tidak ada yang dibilang kirim WA atau kirim lewat pos atau lewat rekening, semuanya serba manual. Ya kalau mau pulang ke kampung harus naik unta. Jadi mau Imam Al-Baihaqi, ayo kita pergi ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sahabatnya ini bingung. Ya Imam Al-Baihaqi, kita ini lagi kelaparan Imam Al-Baihaqi. Kenapa kita pergi ziarah? Apa lambat sama ziarah? Apa hubungannya Imam Al-Baihaqi? Kita lagi sementara kelaparan ini. Engkau ikut saja. Engkau nanti akan melihatnya. Icu tapak mau dah kawaro-waro. Dan buat sahabatnya ini, dan Al-Baihaqi dan sahabatnya ini pergi ziarah ke makam Rasulullah. Kan waktu itu makam Rasulullah tidak seketat, maksudnya tidak dipagar, orang bebas masuk untuk melihat makam Rasulullah, tidak seperti sekarang yang dipagar.
Ketika sampai di makam Rasulullah, Imam Al-Baihaqi memberitakan kepada sahabatnya, jangan ada yang bicara, jangan ada yang berbicara, cukup saya saja yang bicara. Imam Al-Baihaqi memanggil, dia bicara ke makam Rasulullah dengan kata alju, kami yang lapar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong bantu kami ya Rasulullah. Setelah dia meminta tolong kepada Rasulullah, beberapa menit kemudian dia pulih dua orang pemuda. Ada dua orang pemuda datang menghampiri Imam Al-Baihaqi dan sahabatnya ini dan memberikan sesuatu. Dia memberikan makanan yang hangat untuk diberikan kepada Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi bertanya, apa ini? Apa ini saudara? Ini makanan, makanlah, engkau pasti kelaparan, makanlah dulu. Ya, ini dari mana saudara? Nanti aku ceritakan, engkau makanlah dulu. Nanti kalau engkau sudah kenyang, sudah makan, nanti aku ceritakan. Karena dia terlalu tahu, dan malah disebut uang. Yang pertama orang yang kelaparan, yang kedua orang yang mengantuk, dan yang ketiga orang jatuh cinta. Ketika Imam Al-Baihaqi dan para sahabatnya ini selesai menyantap makanan itu, dia diceritakan, dua orang pemuda ini, dua orang bersaudara ini, tadi saya mimpi, beberapa jam yang lalu saya mimpi saya bersama dengan saudara saya ini. Di mimpi saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bilang, bangunlah, bawa makanan ke kuburan saya. Ada orang kelaparan di kuburan saya. Jadi mimpi ini lebih duluan terjadi mimpi ini daripada Imam Al-Baihaqi dan para sahabatnya pergi ziarah ke makam Rasulullah. Jadi begitulah mimpi saya. Saya membawa makanan ini untuk diberikan kepada saudara untuk dimakan, karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi saya sama dengan saudara saya ini. Jadi artinya apa? Belum terjadi ziarah ke makam Rasulullah ini, tapi lebih dulu mimpi ini terjadi. Kesimpulan dari kisah ini adalah di akhirat saja Rasulullah menolong kita, apalagi di dunia. Ini urusan lapar, Rasulullah membantu kita, menolong kita. Begitu luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau dilihat menderita. Bahkan Rasulullah sudah tiada pun dia tetap menolong kita. Jadi bagaimana lagi halangan kita untuk tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak bisa mencontohi sikap dan teladan Rasulullah, ya kita selalu mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mencari bagaimana cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, mungkin itu khutbah yang singkat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Rasulullah, cintailah Rasulullah bagaimanapun itu. Selalu mengirimkan salawat kepada Rasulullah dengan cara kita mengekspresikan Rasulullah seperti apa. Tapi inti dari semua itulah cintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu wa fi kitabil qadim wa nafa'ini minal qadim wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma tarinna ajrahum wa la tahtina ba'dahum. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qalil hajat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yadhkurukum wa yadhkurukum wastaghfiru yasidukum wa man tasma'u wa yadhkuru akbar wallahu ma tasma'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.